Mami percaya gak kalau Kak Ruben pinjol? Enggak, kan udah dijelasin juga lah. Ngomongin Sarwenda, Sarwenda Sarkiwi. Emang dia siapa saya harus ngomongin? Aku kedepannya aku nggak mau udah nggak mau statement lagi. Karena menurut aku cukup. Huru-hara pasca perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda hingga kini masih menjadi sorotan publik. Polemik yang terus bergulir ternyata bukan hanya menyeret nama keduanya, tetapi juga membuat sejumlah artis ikut angkat bicara. Namun siapa sangka, keputusan mereka untuk memberikan komentar justru membuat beberapa artis tersebut ikut menjadi sasaran hujatan dan serangan dari netizen. Lantas, apa sebenarnya yang membuat polemik ini semakin memanas? Ada, oh iya, emang ada. Kita suami istri kan, emang pernah? Pernah nggak gue tanya malu? Iya makanya. Kalau kayak ini itu udah konflik. Udah. Terus ini suami udah nikah, lu jangan sedih. Habis itu lu balik. Ya. Jangan sedih. Itu nggak kenal. Lu nggak senangnya? Jangan main cuci. Gue lagi ngomong. Jangan main cuci. Gue lagi ngomong. Ya gue lagi ngomong, lu dengerin. Jangan main cuci. Ya orang sama aku dia, gue lagi ngomong. Gue nggak mau dia. Ngikutin lu. Hah? Gue ngikutin lu. Siapa yang mau ngikutin lu? Siapa? Hah? Iya? Ya? Iya lah! Ya? Jadi kalau misalnya lu udah ketahu. Iya. Iya. Ayah, bunda. Iya. Ayah, bunda. Iya. Ayah, bunda. Ayah, bunda. Udah. Jadi kalau lu udah ketahuan, udah kayak gitu. Udah. Ya. Lu ngomongin semuanya gue ya. Ya. Udah. Mama. Iya. Ya, itu oke. Ya kalau udah ada orang lain jangan apa. Ya, udah. Ya. Udah. Ya. Ingat anak. Bunda. Ayah bunda.你打架起来这个， Iya. 不然打架起来。 Ya lu pada tahu gue ngomong apa? Lu pada tahu nggak? Berapa tahun gue udah sakit ya? Gue udah pernah ngomong nggak? Jadi udah gue pernah bertahun-tahun gue ngomong mereka. Jadi jangan jadi pahlawan. Gue nggak tahu. Polemik Ruben Onsu dan Sarwenda semakin memanas setelah keduanya mulai buka suara ke publik. Persoalan yang sebelumnya terjadi di balik layar kini perlahan terungkap. Mulai dari perbedaan cerita soal nafkah, komunikasi, hingga isu pihak ketiga. Pembahasan mengenai CCTV dan percakapan pribadi pun ikut menjadi sorotan. Namun, siapa sangka dampaknya semakin melebar. Bukan hanya Ruben dan Sarwenda, sejumlah artis yang ikut angkat bicara juga terseret dan menjadi sasaran hujatan netizen. Aku kedepannya aku nggak mau udah nggak mau statement lagi. Karena menurut aku cukup biar orang semua cooling down. Keluarga ada satu, sebenarnya bukan satu, ada beberapa akun sebenarnya. Kemudian akun itu menghina anak dan istriku. Aku sih cuman memberikan balasan. Balasanku itu bahwa saya tidak bisa digoyang integritasnya walaupun kira-kiranya dengan kebencian apapun. Kemudian itu di framing seolah-olah saya menantang netizen bahwa saya mau ribut lah sama netizen. Padahal itu saya bicara ke akun itu. Ngomongin Sarwenda Sarkiwi. Emang dia siapa saya harus ngomongin? Saya kerja, nggak ada waktu saya untuk ngomongin orang.
Ngaco lu pada setan. Jarang main treat, giliran gua main treat, mempromosikan suara hati hanya gara-gara caption gua nggak bisa ngomong, tapi suara hati yang bicara. Langsung gua diserang sama yang katanya dibilang buzzer nggak mau, dibilang babu pasti nggak mau, dibilang setan kali ya, tiba-tiba nyerang gue, tiba-tiba ngomongin masa lalu gue, yang katanya gue pernah nikah sama bencong juga. Gue nggak ngerti otaknya di mana, hah? Yang ngomongin tentang rumah tangga orang itu siapa? Lagi kerja gue, ya? Hah? Lu mau laporin gue atau malah sebaliknya? Lu yang gue laporin? Nah, gue pengen ketemu sama lu pada, gue nggak pernah takut sama siapapun. Ya, gue nggak pernah nyenggol orang. Gue kerja pagi siang malam. Jadi jangan. Mami percaya nggak kalau kerugian pinjol? Enggak, kan udah dijelasin juga lah. Lagian masa pinjol tuh paling 1 juta 2 juta saya. Kalau kita mah 1 juta 2 juta, insya Allah ada lah. Udah lah gini aja. Kalau ada orang siapapun, walaupun dia artis, walaupun dia apa, kalau urusan rumah tangga kita nggak usah ikut-ikut ya. Kita mendingan doain aja biar mereka baik, gitu. Karena nggak ada orang yang mau bercerai, nggak ada orang yang mau berantem. Jadi kita doakan semoga semuanya jangan pada egois, amarahnya diturunin, semua buat kebaikan anak-anak gitu. Karena co-parenting itu penting. Aku kan dulu juga sama suami pertama aku bercerai. Aku punya anak Salsa, tapi Salsa itu di aku karena waktu cerai itu Salsa masih setahun, 2 tahun gitu kali ya, masih kecil. Tapi aku tidak pernah melarang kalau suamiku datang untuk melihat dia atau menjemput dia untuk pergi sama dia. Yang penting kalau waktu itu aku ya tidak mengganggu sekolahnya gitu. Jadi ya kita komunikasi aja. Emang kalau kita udah bercerai tuh emang ada aja egoisnya apanya. Itu sih karena komunikasi kurang lancar aja sebenarnya. Semua tuh bisa diselesaikan baik-baik. Tapi kan kalau yang aku lihat kayaknya si Ruben cuma minta punya waktu ketemu anaknya aja. Kita doain aja mereka semua dilembutkan hatinya. Karena biar bagaimanapun itu juga yang kita harus pikirin anak-anak sih. Jadi kalau aku si Salsa walaupun kata orang kan karena orang tuanya bercerai jadi broken home, enggak tuh. Salsa alhamdulillah aku dapat suami yang baik yang bisa mendidik dia dan dia respect, dan dia juga punya ayah biologis walaupun nggak ngurus dia, nggak membiayai dia, tapi kalau aku tetap mengajarkan Salsa untuk respect orang tuanya, ayahnya, padahal nggak ngebiayain loh. Tapi ya udahlah gitu. Tapi aku tetap harus ngajarin Salsa supaya dia respect sama orang tuanya, apalagi orang yang berpisah anaknya masih dibiayain suaminya, itu sih mah harus lah. Aku mantan suamiku aja nggak ngasih apa-apa ke Salsa aja, aku nyuruh kakak respect kok, apalagi orang. Kalau aku bangga, aku senang ada orang yang sudah bercerai tapi masih dibiayain anak-anak dan anak-anaknya gitu ya. Karena zaman sekarang banyak banget loh orang yang bercerai terus anaknya nggak diurus tuh, banyak banget. Nggak mau tahu, apalagi dia ngerasa istrinya mungkin mampu kali gitu, apalagi udah menikah lagi terus dianggapnya mampu, padahal mah itu kan nggak boleh ya. Kalau aku tuh kalau namanya anak ya harus diurus secara banyak hal, biaya apa segala macam, harus bertanggung jawab. Yang lucunya lagi dan gua nggak habis pikir ya, itu kan yang beliin tiket konser si Ruben, dia mau aja disuruh kan demi anaknya kan dia beliin itu tiket ya. Terus ya kan karena si Ruben yang beliin, otomatis si Wenda pasti akan bertanya, ini tiket bisa beli satu lagi enggak? Betul nggak sih? Supaya bisa dapat di tempat duduk row yang sama. Itu fungsinya dia minta sama si Ruben untuk beli lagi. Terus ya, masalahnya ya, lu kenapa mempermasalahkan itu? Itu satu tiket buat siapa ya, terserah dia buat siapa. Kan lu udah cerai, kecuali lu belum cerai, lu bertanya lah, itu beli tiket pensil sampai 4 buat siapa? Buat selingkuhan lu? Kan enggak, kan lu udah pisah. Ya terserah Sarwenda lah yang mau beli satu lagi buat siapa. Ngapain kepo sih? Terus kalian netizen ya, kenapa sih kayak gitu aja dibela ya? Gue heran deh, please ya. Think smart, tolong think smart. Ya terus ya, kalau misalnya lu nggak mau beliin ya lu nggak usah beliin ya. Emang lu diancam? Hah? Lu diancam gitu? Lu kalau nggak beliin awas lu gini-gini. Kan kagak diancam. Kayak misalnya kita nih dititipin gitu, tolong lu beliin aku ini. Ya terserah kita dong mau beli atau enggak ya. Terus lu kan udah mau beli, lu kan udah mau beliin.
Terus ngapain lu udah lu yang mau beliin, maksudnya lu udah oke mau beliin, tapi sekarang lu yang komplain juga. Kalau nggak mau beliin, nggak sudi, dari awal lu harus ngomong dong, gue nggak mau beliin, gue nggak sudi. Ya nggak sih, lu nya aja yang mau aja. Terus ya, lu kalau misalnya kagak sudi buat ngebeliin, ya kagak sudi itu buat ngebeliin ya, lu harusnya ngomong, ini bayar ya, gue nggak bisa bayarin, bayar sendiri gitu. Kan tinggal ngomong kan, gampang kan. Terus kalau misalnya emang nggak ada, nggak bisa, Blackpink kan rame gitu kan, mana bisa kita beli satu lagi di row yang sama, tinggal ngomong. Jangan iya lagi, gue juga nggak yakin kok lu tipe orang yang kayak disuruh tuh iya aja. Biarpun ya kita belum nikah ya, aku sama kamu, aku bukan lihat aku sendiri atau aku lihat kamu sendiri, tapi aku sekarang kalau jalanin apa-apa, kita adalah kita, bukan aku atau bukan kamu, tapi itu kita. Untuk aku dan Mami untuk makin maju, makin solid, makin dekat, kita apapun rintangan hidup yang kita akan jalani di depan itu, mau itu pahit atau manis, kita akan menjalaninya sebagai partner, dan itu adalah kita sama-sama. Mau hidup pahit dan manis, kita harus lewatin itu bareng kita. Itu